Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Baik santri-santriku sekalian, untuk pelajaran akhlak atau adab pada kesempatan kali ini kita melanjutkan, yaitu pelajaran yang ketiga. Kita lihat, bisa kalian buka bukunya, yaitu syukur nikmat. Ya. Syukur nikmat adalah mensyukuri, atau berterima kasih atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Mensyukurinya, mengakuinya bahwa semuanya nikmat tersebut yang telah kita terima semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu namanya syukur nikmat, mensyukuri. Kita harus mengakui bahwasannya kita telah banyak diberikan nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mensyukuri dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikannya. Ya. Kita lihat di antaranya Allah Subhanahu wa taala memberikan alat transportasi, ya. Kita lihat di gambarnya. Kemudian kita langsung masuk ke halaman berikutnya. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya kita diperintahkan untuk bersyukur pada Allah agar supaya Allah Subhanahu wa taala menambah nikmatnya kepada kita. Kita lihat dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Wa idz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah juga, ya, ta'azzana rabbukum, tatkala Rabb kalian memaklumkan, ya, memberitahukan, la in sakartum la azidannakum, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, dan jikalau kalian mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah, lasyadid, sangatlah pedih. Inilah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Banyak sekali. Jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita mengingkarinya, kita mengakuinya bahwasanya semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berubah menjadi azab karena kita tidak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan sering mengucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segalanya pada diri kita. Ya, kemudian kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang di bawahnya. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengetahui, Dialah yang memberikan ilmu kepada manusia sehingga manusia bisa beribadah dengan benar dan bekerja dengan baik. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada kita tersebut. Dikatakan sejak zaman dahulu manusia telah membuat dan menghasilkan barang-barang elektronik, ya, barang transportasi, dan juga alat-alat informasi sebagaimana yang kita dapati sekarang, ya. Kita mengetahui gadget atau misalkan handphone, adanya juga, dan yang lainnya, itu adalah alat informasi yang dihasilkan dari kepintaran manusia. Yang awal dari kepintaran manusia itu yaitu akal pikiran, yang
yang Allah anugerahkan kepada manusia itu sendiri. Ya, bukan manusianya yang pintar bisa menciptakan barang-barang elektronik atau transportasi dan alat-alat informasi yang canggih. Akan tetapi, semua adalah anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia dengan akal pikiran yang Allah anugerahkan kepada manusia, sehingga manusia bisa berpikir, sehingga manusia bisa menciptakan teknologi-teknologi yang baik sesuai dengan zamannya, ya. Alat-alat elektronik, alat-alat transportasi, ya, dan juga alat-alat ya untuk menyampaikan informasi untuk keperluan hidup yang lebih baik dengan menggunakan tenaga sendiri ataupun terkadang dibantu dengan tenaga hewan misalkan, ya. Alat bantu yang digunakan masih sederhana, ya. Tidak ada mesin ataupun tenaga ahli pada awalnya, ya. Adalah tidak ada mesin yang canggih. Karena pada saat itu mungkin belum ada sekolah-sekolah tinggi teknik, ya. Sehingga belum ada penelitian dari orang-orang yang ahli, ya. Akan tetapi mereka tidak mengalami banyak hambatan, ya. Jadi ada positif dan negatifnya ketika munculnya alat-alat teknologi yang canggih dibandingkan dengan alat-alat teknologi yang sederhana. Proses pembuatannya lambat, misalkan kalau alat-alat yang sederhana, namun tidak menimbulkan polusi misalkan dalam pencemaran lingkungan maupun suara bising. Itu kelebihan dari teknologi yang sederhana. Kita lihat contoh di bawah ini, bagaimana kita membayangkan atau bisa pernah melihat misalkan bagaimana manusia membuat kerupuk, ya. Membuat kerupuk, membuat gula merah, membuat tempe atau makanan atau jajanan nih yang ada di warung-warung atau jajanan yang ada di pasar, ya. Bagaimana pula membuat sapu atau kain tenun, kerajinan ala rumah tangga dengan manual menggunakan tangan kita, ya. Nanti akan berbeda hasilnya dan kecepatannya, juga polusinya tatkala pembuatan sapu, kain tenun, kerajinan atau rumah tangga lainnya dikerjakan dengan teknologi yang tinggi, ya, dalam sebuah pabrik atau menggunakan alat yang canggih, ya. Juga pada produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perhutanan, dan pertukangan dan lain-lainnya, ya. Kita lihat di bawahnya, tampak dalam kegiatan tersebut mereka bergotong royong, tenang, tidak tergesa-gesa, ya. Jadi mengerahkan orang-orang yang ada, membuatnya adalah secara gotong royong bersama-sama dengan yang lainnya. Dari mulai pengambilan bahan baku, misalkan membuat sapu, ya. Ada yang dari jerami, ya. Jerami suket, ya. Bukan suket, ada yang dari bekas padi, ya. Kemudian ada yang menjual batang sapunya dari bambu atau dari kayu atau dari rotan. Kemudian ada orang yang mengolahnya. Kemudian ada orang yang mengirimkannya sampai kepada penjual barang dan lain-lainnya. Dan pada saat itu kendaraan yang ada, ya, dilihat adalah juga sederhana sebelum ada teknologi yang canggih sekarang, ya. Dulu masih menggunakan kuda atau gerobak atau dokar atau delman atau menggunakan sepeda untuk yang melewati laut, ya, lautan atau sungai untuk mengantarkan bahan baku atau barang yang sudah jadi ke tempat yang lain menggunakan rakit atau perahu dan juga perahu, ya. Kendaraan tersebut tentunya menggunakan kuda, gerobak, sepeda, rakit atau perahu lebih lambat dari teknologi yang ada sekarang, misalkan dalam penyaluran bahan baku atau penyaluran barang-barang dagangan yang telah jadi, dibandingkan misalkan menggunakan sepeda motor, ya, sepeda ontel melawan sepeda motor, ya, cepat sepeda motor, atau menggunakan pesawat sekarang, ya, ke luar negeri juga bisa sampai barang-barang yang dibuat oleh manusia. Dan dulu tidak banyak memerlukan biaya, ya. Kuda hanya memerlukan pakan saja, ya.
Tapi sekarang mungkin kalau menggunakan pesawat mungkin akan lebih mahal. Demikian pula menggunakan sepeda motor ya, motornya lebih mahal lagi daripada sepeda ontel. Demikian pula kendaraan roda 4 dan selanjutnya memerlukan biaya yang lebih banyak dan tidak perlu tempat khusus atau tenaga ahli ya. Kalau yang dulu ya tidak perlu adanya tenaga yang sangat ahli sekali. Misalkan membuat sapu, cukup kita melihat orang yang telah bisa membuatnya. Dan kita lihat maupun suku cadangnya ya. Suku cadang spare part yang ada pada kendaraan yang kita gunakan. Kendaraan-kendaraan ini mudah didapat, sederhana dan tidak berpolusi. Kita lihat ada Dokar atau Delman ya. Tidak menghasilkan polusi udara yang keluar dari knalpot ya, hasil pengolahan bahan bakar. Ya, berbeda dengan motor atau mobil yang ada polusinya. Jadi walaupun ya kuda juga ada polusinya ya, kotoran yang keluar dari kuda ya, tapi tidak seberapa ya. Kita lihat di bawahnya, begitu juga alat angkut udara hanya ada merpati. Dulu merpati di sini merpati hewan ya, bukan pesawat Merpati Airways ya. Nah, dulu alat angkutnya atau alat informasi hanya menggunakan merpati. Dan balon terbang ya, itu udah termasuk hebat balon terbang tersebut. Merpati untuk mengirim surat atau benda-benda ringan yang disampaikan ke tempat yang dituju. Kemudian balon terbang juga masih belum sempurna ya. Kalau kita lihat di mana di media sosial atau di mana di YouTube ya, kita lihat balon terbang yang pertama kali muncul untuk digunakan untuk alat transportasi, sangat sederhana sekali ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dia Maha mengetahui, memberikan sedikit ilmu kepada hambanya. Maka pada tahun 1100-an ya, abad ke-11-an, orang-orang Islam telah mempelajari ilmu alam fisika ya, pada abad 11 ya, atau pada tahun 1100 ya, 1100-an. Maka mulailah orang Islam mempelajari ilmu fisika, kemudian ilmu mesin atau teknologi, kemudian juga mempelajari ilmu zat-zat atau benda atau ilmu yang disebut dengan kimia, kemudian mempelajari juga ilmu-ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Itu yang pertama kali yang mempelajarinya adalah kaum muslimin pada tahun 1100-an ya, 1100-an. Nah, kemudian dengan kita mempelajari ilmu-ilmu di atas, maka teknologi pun dan kehidupan kita pun semakin berkembang dan maju dalam ilmu kedokteran misalkan, dan ilmu teknologi dan lain sebagainya. Kemudian diteruskan dan diikuti oleh mereka bangsa Eropa. Mereka selanjutnya ya, mereka mengolah lagi bangsa Eropa sehingga mereka dapat membuat mesin pada tahun 1800-an. Kita lihat ya gambarnya di atas. Ya, pada zamannya ini merupakan barang-barang yang canggih, teknologi yang canggih ya, dalam ilmu fisika, kimia atau kedokteran kita lihat, atau ilmu teknologi lainnya. Gambarnya kita lihat ya. Nah, selanjutnya zaman sekarang telah banyak dibuat mesin-mesin kendaraan ya, elektronika atau software yang ya spare part yang ringan ya, yang soft, yang halus dan lain-lain, seperti hanya munculnya mesin pabrik, munculnya mobil atau motor atau alat-alat tekstil, alat-alat pertanian, alat pertukangan dan lain-lainnya ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Nah, tadi kita gambarnya adalah Dokar atau Delman. Setelah teknologi maju, manusia mulai mendapatkan ilmu, maka sekarang merakit mobil ya. Merakit mobil lantaran mereka manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, sehingga manusia bisa
berpikir ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik. Ya, makanya kita harus bersyukur Allah anugerahkan akal pikiran sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang berguna, yang lebih baik, ya. Seperti ini, ya. Kalau tadi delman, ya. Sekarang sudah kita menggunakan yang namanya tenaga yang bermesin. Mesin-mesin itu dapat menghasilkan barang-barang kebutuhan lebih banyak dalam waktu yang cepat dan hanya sedikit memerlukan tenaga manusia, ya. Ya. Akan tetapi mesin-mesin tersebut menggunakan bahan bakar seperti bensin atau solar sehingga mengeluarkan asap yang mengotori udara atau menghasilkan polusi dan juga menghasilkan kebisingan suara yang mengganggu telinga kita dan mengganggu juga pernafasan udara kita, ya. Itu kekurangan dan kelebihannya. Bila mesin-mesin tersebut menggunakan bahan bakar, ya, bila mesin tersebut yang menggunakan bahan bakar atau solar tersebut mengalami kerusakan, maka proses produksi pembuatan barang tersebut terhenti karena manusia telah bersandar kepada mesin tersebut. Otomatis tatkala mesin tersebut rusak, maka produksi barangnya juga terhenti dan mesin tersebut harus diperbaiki dan memerlukan suku cadang serta tenaga ahli untuk memperbaikinya, ya. Menggunakan mesin juga membutuhkan biaya yang sangat besar, ya. Kalau ada kerusakan harus diganti spare part-nya atau suku cadangnya dengan tidak dengan harga yang murah juga, harus memanggil tenaga ahli juga untuk memperbaikinya, ya. Sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Sehingga sebagian masyarakat banyak yang tidak mampu untuk membeli mesin-mesin yang canggih tersebut, ya. Ya. Dibandingkan dengan alat produksi tradisional tenaga manusia, inilah alur produksi berteknologi mesin memiliki kelebihan, ya. Jadi kelebihan produksi, kita memproduksi suatu barang dengan teknologi menggunakan mesin, kelebihannya dibandingkan dengan kita menggunakannya manual, ya, menggunakan tenaga kita dengan manusia. Walaupun teknologi mesin juga, ya, kita gunakan operasiannya dengan tangan kita. Maksudnya dari mulai jadinya sampai akhirnya kita banyak menggunakan, kalau tradisional menggunakan tangan kita, ya, tangan manusia. Nah, kalau misalkan produksi suatu barang, misalkan kita memproduksi sapu, ya, menggunakan teknologi mesin, tentu biaya produksinya lebih ringan. Hanya menggunakan bahan bakar misalkan untuk menggerakkan alat teknologi tersebut. Minimal kita menggunakan listrik misalkan, ya, dibanding dengan menggunakan tenaga manusia yang harus banyak tenaga manusia yang harus kita bayar. Kemudian dalam kecepatannya lebih cepat, ya, dengan menggunakan mesin. Dalam menggunakan sapu misalkan, ya, sehari bisa lebih banyak, juga tepat waktu, cepat dari pesanan yang ada, tepat waktu, yang dihasilkan lebih banyak, ya. Barang yang dihasilkan lebih banyak dan biasanya lebih rapi dari buatan manusia. Tapi tidak selamanya, ya. Jadi itu kelebihan kita menggunakan produksi mesin, memiliki berteknologi mesin dari kita menggunakan manual secara tradisional, ya. Biaya produksinya lebih ringan dan lebih murah, dan lebih cepat produksinya dan lebih tepat waktu, barang yang dihasilkan lebih banyak. Nah, di sini yang terakhir, halaman yang terakhir, kendaraan dan alat pengangkut barang yang ada sekarang banyak menggunakan mesin, ya. Baik kendaraan yang ada di darat, lautan maupun udara, semuanya menimbulkan suara bising dan polusi udara, ya, dari proses bahan bakar yang ada, ya. Di samping alat-alat produksi dan kendaraan, alat informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan. Zaman dahulu di kampung digunakan kentongan atau bedug atau bambu, ya, yang dipukulkan dan lain-lain untuk memberitahukan adanya kebakaran, banjir dan lainnya, ya. Mengumpulkan massa misalkan, memberitahukan ada maling atau ada kebakaran atau ada banjir atau bahaya yang lainnya. Dulu cukup dengan memukul kentongan atau bedug atau menggunakan bambu.
maka manusia berkumpul dan mengetahuinya. Akan tetapi kalau sekarang dengan teknologi yang canggih ya, dengan teknologi yang lebih baik, maka cukup kita mendengarkan berita dari medsos atau berita dari yang lainnya sehingga kita mengetahui apa yang terjadi pada negara kita atau terjadi pada lingkungan kita atau bahkan terjadi pada apa yang terjadi pada belahan dunia lainnya ya. Kita melihat media sosial, kita telah mengetahuinya. Untuk memberitahukan suatu informasi sekarang bisa lewat WA misalkan ya, WhatsApp, atau bisa lewat Facebook, atau bisa lewat yang lainnya ya, lebih mudah, lebih terjangkau, sasarannya lebih luas lagi, lebih mudah ya, yang semuanya ada positif dan negatifnya. Dan zaman sekarang sudah ada speaker, radio, televisi, video, kamera, handphone, internet, dan komputer. Namun biaya pemberiannya alat modern tersebut mahal dan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan ya. Misalkan komputer atau HP yang kita gunakan itu akan mempengaruhi kesehatan mata kita, telinga kita, otak kita, dan paru-paru kita ya mungkin. Oleh karena itu, gunakanlah alat-alat yang ada sekarang tersebut dengan cermat hanya untuk kebaikan dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya, diarahkan untuk mempermudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara bersyukur terhadap anugerah Allah yang telah mengajari manusia. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia untuk menguasai alat-alat teknologi yang Allah bekali kita dengan akal pikiran. Sehingga jangan lupa menghaturkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.